Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Australia-Indonesia Partnership for Justice atau AIPJ3 siap memperkuat agenda reformasi hukum, peningkatan integritas sektor publik, serta akselerasi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto dalam pertemuan bersama menyampaikan, kemitraan dengan AIPJ menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan tata kelola pemerintahan dan perkembangan teknologi. Dalam pertemuan ini juga, KPK dan AIPJ3 membahas penguatan sistem pencegahan korupsi yang lebih adaptif, berbasis teknologi dan data melalui kolaborasi berkelanjutan ini. KPK memperkuat kajian risiko rangkap jabatan di sektor publik. Fokusnya mencakup aparatur sipil negara atau ASN dan penyelenggara negara lainnya, termasuk di lingkungan badan usaha milik negara atau BUMN. Diskusi ini menjadi langkah awal penyusunan rekomendasi kebijakan pencegahan korupsi guna memperkuat sistem pengawasan dan memitigasi benturan kepentingan serta memperkuat kajian KPK terkait rangkap jabatan. Masukan para pakar ini akan diperdalam sebagai dasar rekomendasi kebijakan KPK. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi rujukan pemerintah dalam memperkuat tata kelola jabatan publik yang bebas benturan kepentingan. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menegaskan pentingnya pengendalian konflik kepentingan untuk mencegah korupsi di lingkungan badan usaha milik negara, khususnya sektor pertambangan. Ini disampaikan dalam fokus group discussion bertema upaya perbaikan tata kelola berdasarkan lesson learned atas perkara hukum di grup Main ID di Jakarta. FGD ini membahas 9 isu tata kelola yaitu batasan kewenangan, kepatuhan terhadap aturan, kesesuaian proses bisnis, business judgment rules, konflik kepentingan, pengambilan keputusan, kerugian negara, gratifikasi dan suap, serta celah regulasi internal. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan, perguruan tinggi dinilai memiliki peran sentral dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter, kompeten, dan mampu menolak praktik korupsi. Ini disampaikan saat membuka kegiatan sosialisasi dan kampanye anti korupsi, Biasakan yang Benar atau BYB, Goes to Campus di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Jakarta. KPK berharap program anti korupsi ini terus berjalan dan menjadi bagian dari budaya UNJ. Biasakan yang Benar diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi tertanam sebagai nilai hidup di kalangan mahasiswa dan akademisi UNJ. KPK menangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah provinsi atau Pemprov Riau tahun anggaran 2025. KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni AW selaku Gubernur Riau periode 2025-2029, MAS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau, serta DAN selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau. KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan total nilai sekitar 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya, ketiga orang tersangka dilakukan penahanan mulai tanggal 4 sampai dengan 23 November 2025 di rutan gedung ACLC KPK, sementara DAN, MAS ditahan di rutan gedung Merah Putih KPK. Dorongan untuk pimpinan daerah memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih terus dilakukan. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menyatakan, data KPK menunjukkan 51% perkara korupsi yang ditangani KPK terkait pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Ini disampaikan dalam kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Gelombang 2 tahun 2025 bertema penguatan integritas untuk mengikis perilaku koruptif dalam tata kelola pemerintahan daerah di Gedung Trigatra, Lemhanas, Jakarta. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dan komitmen moral untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. KPK melakukan audiensi bersama Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau LK2 FHUI di Gedung Anti Corruption Learning Center atau ACLC, Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari program penguatan integritas ekosistem satuan pendidikan tinggi dalam menanamkan karakter integritas sejak bangku kuliah.
Program Biasakan Yang Benar atau BYB di Perpustakaan Nasional atau Perpusnas RI Jakarta menghadirkan rangkaian edukasi menarik mulai dari talk show anti korupsi, klinik anti korupsi, hingga panggung integritas. Agenda ini menjadi sarana bagi pelajar untuk memahami pentingnya membiasakan hal benar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui semangat literasi, KPK berharap gerakan Biasakan Yang Benar menjadi budaya yang tertanam di sekolah-sekolah, melahirkan generasi bukan hanya cerdas akademik, tetapi juga kuat secara moral. Kota Blitar resmi ditetapkan sebagai salah satu dari 3 daerah percontohan kabupaten kota anti korupsi 2025 dengan predikat istimewa dan skor 92,15. Predikat ini menegaskan komitmen Kota Blitar membangun tata kelola bersih dan melayani publik secara transparan. Kegiatan monitoring ini memastikan pemenuhan 6 komponen penilaian, mulai dari monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCSP, pengawasan, pelayanan publik, hingga penguatan budaya kerja dan partisipasi masyarakat. Seluruh aspek dinilai berdasarkan bukti nyata di lapangan bersama Kementerian Lembaga Pengawas dan Inspektorat Jawa Timur. KPK mendorong penguatan tata kelola di lingkungan BUMN melalui penandatanganan deklarasi komitmen anti korupsi bersama PT Indofarma Tbk. Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis mencegah korupsi di sektor korporasi, mengingat sektor BUMN masih rentan terhadap praktik korupsi. Indofarma juga berkomitmen mengimplementasikan panduan cegah korupsi atau PANCEK sebagai acuan sistematis dalam membangun mekanisme pencegahan korupsi yang kuat dan berkelanjutan. KPK menetapkan Bupati Ponorogo, SUG sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan RSUD, dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui kegiatan tangkap tangan. KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu YUM selaku Dirut RSUD Dr. Haryono Ponorogo dan SC selaku rekanan RSUD. Pada operasi tangkap tangan, KPK menyita uang sebesar 500 juta rupiah, sementara keempatnya telah ditahan sejak 8 November 2025 sampai dengan 27 November 2025 di rutan KPK. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama November tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.